Kalau ngomong ngangong jelas ya kan, ngangong. Ya itulah, kurangin yang begitu, baca buku atau baca literasi dari manapun, YouTube misalkan. Di sekitaran aku juga kayak, aduh nggak kedengeran nih mahasiswa mana nih. Biasanya kalau ada isu-isu kan langsung naik nih, dar. Nah ini nggak ada gitu. Terus ganggu banget motornya, kenceng banget suaranya. Lebih kenceng daripada suara mahasiswa dari tadi. Dua dulu. Karena mungkin saking senyapnya suara mahasiswa sekarang ya. Oh dirasa Sekarang kan secara geleng-geleng gini. Kalau geleng-geleng sama senior kok takut ya? Aneh. Jadi harusnya nggak kayak gitu lah. Harusnya nggak kayak gitu. Mereka takut salah. mungkin kan Iya, bagian takut dari salah. menghargai mungkin. Bagian Atau dari takut menghargai. sama dekannya. Nis, kita kan masuk semester akhir nih, mau lulus kan, bentar Ya. lagi gitu. Nah kalau ngelihat dari masukan sekarang gitu, kayak flashback ke belakang nggak sih? Kayak seru pisan tuh. Emang Kayak apa dari ya ini kan dari mahasiswa juga kan kayak yang dari yang ikut ormawa gitu kan masukan banyak-banyak kan. Ya. Ada yang kupu-kupu, kuliah pulang, ada yang Kura-kura. kunang, Iya. kuliah nangkin tadi kura-kura, kuliah rapat gitu. Karena ini yang masuk organisasi ormawa gitu kan, yang kura-kura tuh kayak seru aja gitu, kayak hari-hari ngobrol, ketemu orang baru, rapat, bikin proker gitu kan. Kadang sekali-kali aksi, ya mungkin ya. Gitu. Tapi mereka ngerasa jenuh nggak sih sebenarnya? Ya nggak tahu tuh, ya mungkin nanti juga kan ada yang bakalan nimbrung lagi nih Iya. obrolan kita gitu kan. Nanti siarannya belum Siapa datang. sih? Kapan? Nggak tahu belum datang ini. Tungguin aja nih. Panas banget ya Allah. Hei, Ul. Ini dia nih. Sehat. Orangnya. Udah lah, Iya. udah lah. Abang-abang. Dari jauh tuh kayaknya asik banget Iya. ngobrol ya. Ngobrolin apa nih? Ngobrol apa? Kita ngobrol terkait dari Biasa, ini. basa-basi. Bahasa-bahasa Ya kan apa? kita berdua kan masih mahasiswa tuh, lagi ngobrolin seputaran mahasiswa aja gitu sembari flashback. Apa tuh yang dibahas tuh, apa tuh? Iya harus sedikit lah ngomongin agak aneh sama Ibnu. Waduh, apa nih lagi ngomong gitu? Tahu. Dulu kan datang. Upin Ipin. Oh, Upin Ipin. Iya. Itu sih ya. Apa-apa jadi yang ngobrolin lagi terkait mahasiswa lah gitu kan. Kita kan dulu ya join lah sempet ke organisasi mahasiswa gitu kan. Nah sekarang juga kan kayak ngeliat tuh ada lah beberapa organisasi mahasiswa kan kayak bikin acara proker yang mungkin aksi sekali-kali mungkin ya gitu kan. Nah pandangan dari apa sih Aganes sama Aibnu tuh kira-kira gimana tuh terkait dari keormawaan yang sekarang gitu kan. Mungkin yang dari luar kan bisa ngelihat lebih jauh tuh terkait keormawaan gitu. Anyep. Anyep. Apa yang anyep tuh? Anyep. Mulai dari mana ya kira-kira? Kalau ngomongin ormawa tuh kayaknya Terlalu gimana ya? terlalu kompleks ya. Kompleks. Iya. Luas Jadi, banget. banyak hal yang harus kita bahas. Jangkauannya. Luas Jadi- banget. Ya cuman sepakat sih kenapa tadi yang Ira bilang gitu kan soal ormawa tuh kenapa harus banyak dan sering diobrolin tuh soalnya perannya penting banget gitu. Iya nggak sih? Benar. Hari ini siapa lagi gitu kan yang mau sukarela mereka ya kan. Menyuarakan gitu kan. Satu itu menyuarakan, terus yang kedua juga kalau di kampus mereka bikin proker, mereka bikin kegiatan-kegiatan di kampus tuh ya nggak dibayar. Betul. Iya nggak sih? Ya, betul. Nah itu kan jadi salah satu hal yang mungkin jarang dimiliki oleh mahasiswa lain untuk masuk ke organisasi gitu kan. Gimana Ang, kalau Ya. ngomongin ormawa tuh? Menurut kita Ormawa itu kan salah satu organisasi non profit ya. Iya. Jadi keuntungan kita hanya dari bagaimana kita mempelajari hal tersebut dan juga pembelajaran yang kita dapat Iya. selama kita di Ormawa. Betul. Bukan perihal materi gitu kan. Dalam artian dalam sini uang lah bisa dibilang. Iya. Tapi bagaimana kita bisa belajar untuk membuat proker gitu kan, atau kita belajar banyak hal dari persuratan, Iya, betul. dari manajerial gitu kan, baik itu kita untuk menyelesaikan problem solving gitu kan, itu kan salah satu pembelajaran juga yang kita dapat di Ormawa. Tapi akhir-akhir ini gitu kan, yang mungkin tadi juga sudah dirasakan sama mahasiswa yang masih
atau yang pernah gitu kan untuk di Ormawa? Bentar dulu, suaranya lebih kencang daripada suara mahasiswa. Emang Cuaks. suara mahasiswa sekarang terlalu redup ya? Kalah sama klakson geber-geber. Aduh. Knalpot, Tapi kan, Iya bener. mungkin gini sih, Nis gitu kan, kita kan sebelum jauh terkait dengan pembahasan suara mahasiswa gitu kan, mungkin dari ya Mol juga kan dulu pernah di organisasi nih gitu. Iya. Dan mungkin dari sekarang juga kan yang sudah join ke organisasi ataupun yang nanti akan join ke organisasi kan mungkin harus paham dulu nih gitu terkait nanti padarnya ke suara mahasiswa itu sendiri gitu. Nah apa sih secara nilai-nilai dari organisasi itu sendiri selain dari tadi ya keuntungannya buat nge-upgrade diri misal tanggung jawab manajerial, kearsipan persuratan dan sebagainya gitu. Tapi ada nggak sih kayak nilai-nilai yang akan menjadi tolak ukur ke depan gitu bahwa organisasi harus seperti ini yang tadi pada akhirnya bisa menjadi ya suara mahasiswa untuk keresahan mungkin ataupun permasalahan yang ada di masyarakat entah terkait dari misal mahasiswa berapa persen, terus rakyat berapa persen dan pergerakan berapa persen gitu. Iya. Nah pandangannya gimana persentase tuh? gitu ya. Ya kalau ngomongin hal itu sebenarnya tadi kita sampaikan di awal gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin soal mahasiswa dan ormawa ini kadang jadi dua hal yang begitu cocok untuk disatukan gitu. Iya. Artinya mahasiswa tuh punya tempat untuk bersinggah lah, ya kan. Tadi mungkin bisa jadi pelajaran dirinya gitu kan dalam arti menjalankan kegiatannya di kampus, baik itu problem solving dan lain sebagainya gitu. Nah, yang menarik adalah kalau ngomongin soal keinginan dari seorang mahasiswanya gitu kan. Memang kalau bicara soal mahasiswa kan terkadang kita juga bicara soal peran, Iya. ya kan, peran lalu juga kepemudaan yang memang dari awal sejarahnya itu bagaimana, dari mulai Budi Utomo, terus dari mulai Sumpah Pemuda dan sampai hari ini gitu kan, reformasi dan sebagainya, itu menjadi catatan sejarah yang pada akhirnya beban atau tanggung jawab moral itu sekarang berada di pundak mahasiswa gitu. Kenapa hari ini mahasiswa dianggap sebagai ujung tombak dari arah bangsa dan negara ini gitu. Begitu banyak hal yang dipelajari oleh mahasiswa, tetapi ketika dia ngomongin soal pengabdian ataupun ngomongin soal tadi ke masyarakat dan ke pergerakan itu nggak ada, untuk apa gitu, percuma akhirnya, ya kan, percuma aja gitu kan. Teman-teman yang hari ini bergerak, teman-teman yang hari ini ikut ormawa, tapi justru pasif gitu. Tadi aja kan sampai katanya suara knalpot lebih besar daripada suara mahasiswa, lebih kencang daripada suara mahasiswa. Itu kan ya yang terjadi hari ini ya mungkin Seperti itu. gitu. Emang kayaknya kayak gitu deh. Ya. Apalagi di daerah-daerah sih. Di sekitaran aku juga kayak, aduh nggak kedengeran nih mahasiswa mana nih. Biasanya kalau ada isu-isu kan langsung naik nih, dar. Nah ini nggak ada gitu. Anyep gitu ya? Anyep gitu, jadi kemana sekarang gitu. Atau lagi menyusun strategi, kan kita nggak tahu. Barangkali lagi ada nih Atau lagi asik dengan hal yang profit kan nggak tahu juga. Nggak ya tahu kan? juga. Nggak tahu juga kita. Iya. Gimana nih? Berarti dari yang 3 elemen tadi ya, berarti terkait dari nilai-nilai yang harus ada dari segi keormawaan, entah baik itu untuk ngasih kebermanfaatan untuk mahasiswa, untuk masyarakat, dan padarnya untuk pergerakan gitu kan. Mungkin ini nggak sih ya, apa sih dari segi pergerakan itu sendiri gitu kan. Tadi kan mungkin ada sedikit apa sih sentilan lah dalam artian kenapa suara knalpot soalnya lebih besar dari suara mahasiswa gitu kan. Nah kenapa itu bisa muncul itu gitu? Apakah memang dirasa pergerakan sudah tidak relevan dan padanya orientasi dari mahasiswa itu sendiri adalah mengejar hal-hal yang tadi, profit, eksistensi dan sebagainya gitu? Atau kenapa tuh? Gini. Kira-kira Karena kenapa tuh? katanya kan ada namanya tugas dan fungsi mahasiswa. Oh iya. Nah, itu kan itu yang perlu dipelajari sebenarnya sebagai seorang mahasiswa, khususnya yaitu
pengabdian lah gitu kan, pendidikan. Gitu. Satu lagi bang, Tridharma. oh, itu Tridharma bukan? Iya, Tridharma perguruan tinggi. Itu menurut kita sebagai dasar lah untuk mahasiswa gitu seperti apa. Lalu kita juga pernah denger nih kan, katanya dari Tan Malaka pernah bilang gini ya, kalau misal ketika seorang berpendidikan kan, tapi tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, maka pendidikan itu lebih baik tidak diberikan sama sekali. Aduh, Kena banget ya. ngena banget tuh. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kena banget. Ya mau dikoreksi lah kalau misal barangkali. Tapi emang kena banget sih. Emang Nah, harus. gitu ah. Maksud kita oke lah, banyak cara kita untuk membantu masyarakat untuk gestur ke masyarakat, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat itu seperti apa kepada pemerintah atau kepada hal-hal yang batil atau hal-hal yang salah gitu, hal yang harus dibenarkan. Itu banyak cara. Nah, mungkin setelah sekian lama gitu kan, dengan cara demonstrasi gitu kan, dengan cara kita menyuarakan aspirasi harus seperti apa, itu masih menjadi hal yang efektif gitu kan. Tapi bisa juga akhir-akhir ini mungkin yang dirasakan oleh mahasiswa tuh sepertinya cara itu sudah tidak efektif. Artinya perlu pembaharuan ya. Perlu pembaharuan. Pola yang baru kalau kata anak-anak gaul sekarang, anak pergerakan sekarang. Pola yang baru lah. Gitu Ngomongnya kan. pola yang baru. Jadi di era modernisasi gitu kan, di era Iya. digital sekarang gitu kan, kita juga harus mengikutinya lah. Gitu kan. Dalam artian kita tidak boleh enggan dengan adanya era digital, Iya. ada era modern sekarang gitu kan. Mungkin gitu kan mahasiswa sekarang beralih ke cara-cara tersebut. Contoh dengan membuat tulisan atau dengan membuat propaganda di media gitu kan, atau segala macamnya gitu sih. Terus viral. Nah, Mas gitu kan kan. zamannya viral. Viral sekarang. Iya, karena Apa-apa kalau udah viral FYP itu berarti. FYP gitu kan, jadi itu lebih dikenal Karena sama eksekusinya satu-satu gitu. dapat. Gitu. Kalau viral bersubstansi sih kayaknya nggak masalah ya. Apa? Betul. Cuma Nah, kalau viralnya yang aneh-aneh kan, aduh. repot juga tuh. Repot. Ya mending punya Gitu sih. tujuan berarti. Iya ya. kan. Gitu. Tapi kalau yang saya lihat gitu kan, ya di daerah saya nih gitu kan, itu sepertinya hal tersebut kurang Kenapa tuh? digunakan. Oke lah di ibu kota sana mungkin hal tersebut seksi lah, bisa kena gitu kan. Kita untuk menampar pemerintah hal itu masih bisa dengan propaganda di media gitu, harus seperti apa gitu kan. Tapi di daerah kita kok kurang gitu kan. Itu kenapa ya gitu? Kita sampai sekarang masih bingung kenapa Mungkin ya bingung bisa gerak awalnya ke gimana kali ya. bisa hal tersebut tidak bisa dilakukan. Ya Allah, bro. Dulu akhirnya. Makasih ya. Ini Makasih ya, makasih ya. Yanti atau Yanto? Yanto. Oh iya. Jangan lihat kamera ya. Oke, makasih ya. Kasih. Kita rahasiakan Yanto. Tahu aja nih lagi panas kayak gini. Aduh. Butuh yang dingin-dingin soalnya di luar panas. Kita terbiasa di panas-panasan. Lanjut tadi ya. Jadi nggak terjadi gitu, ada kendala di situ. Iya gitu kan. Yang kita lihat seolah-olah mereka ya stuck dengan itu aja. Justru mereka bahkan kebingungan gitu kan. Dengan adanya era-era sekarang bisa dibilang era transisi lah. Ya. Dari yang mungkin kebiasaan demonstrasi gitu kan, tapi ke kebiasaan yang mulai coba kita gaungkan narasi-narasi itu di media gitu kan. Itu kadang yang saya lihat gitu kan, itu kebingungan gitu. Iya. Mereka tuh harus mulai bagaimana dan untuk mengenak gitu seperti apa gitu. Atau mungkin Yang juga kita lihat begitu sih. gini, mungkin sekarang kan zamannya mahasiswa lulusan COVID. Waduh. Nah, ada nggak nih sih nyambungnya gitu tuh. Iya, Jadi iya, kayak bener. udah terlalu saking nyamannya kayak udahlah main media sosial Iya, pribadi, iya, iya. terus nggak bersosialisasi sama yang lain, nggak ngobrol kayak kita-kitaan zaman dulu gitu kan. Pas udah ada apa topiknya gitu jadi kayak aduh, bingung harus mulai dari mana gitu atau Dan pada akhirnya apatis gitu ya. Iya, Ada nggak sih gitu. kayak faktor dari situ gitu tuh? Kayaknya emang kalau dilihat dari fenomena ya, ngelihat dari tahun-tahun yang memang sebelum COVID, kayaknya aksi demonstrasi yang terjadi baik itu di nasional maupun di setiap daerah tuh sangat masif gitu dan terkoneksi, ya ya kan? Memang masing-masing gerakan, masing-masing kampus itu punya metodologi sendiri lah, cara sendiri untuk bagaimana mengkader adik-adiknya, mengkader organisasinya tuh ke ranah-ranah pergerakan gitu kan.
Nah, dilihat dari efek domino dari COVID ini, Iya. ya kan kayak misalkan tadi kita jadi mager-mageran nih, kita jadi tiduran terus kita sambil ngeliat HP, scroll, tapi kita nggak produktif, Iya. ya kan? Begitu juga dengan kegiatan di mahasiswa. COVID-nya jalan, ada ormawa juga kan? Artinya Ada. kan impact atau dampak yang terjadi adalah ketika angkatan yang tadi ya, angkatan yang masuknya menjadi angkatan COVID ataupun periode COVID, kalau misalkan kita bicara soal organisasinya, itu terdampak karena mereka nggak bisa berinteraksi langsung, Iya. gitu loh. Mereka nggak bisa ikut berperan untuk mengkader adik-adiknya secara langsung. Ya mungkin kan kalau setiap kampus atau setiap senior nih, abang-abangan nih, Siap abang. abang-abangku kan punya cara apa bahasanya menggembleng adik-adiknya gitu kan. Nah caranya dengan sebelum COVID kan interaksi langsung berjalan gitu Iya. kan, terus juga mungkin ada sedikit pantikan gitu kan, karena abang-abang suka mantik-mantik Iya, ya. iya. Iya. Pribenira kok laka gerakan yang kampusnya, Kampus, ya. Pribenira menang baik. Ya itu kan sering kita dengar tuh, Iya. sering terjadi. Nah pada saat fase COVID ya kan, itu mereka aja bingung untuk bikin program, apalagi mereka dengar celotehan abang-abang. Makin tutup terus kayak bodo amat lah. Iya, masih kita aja, kuping aduh bang, kita sendiri. bingung nih, maksudnya program kita nih jadinya terhambat gitu. Atau jangan-jangan gini kan karena lulusan COVID ketemu sama abang-abangan yang kayak judor langsung di lapangan nih. Panik. Aduh, Oh, harus iya, iya. gimana nih? Iya, iya, bener, terus bener, abangnya bener. ngomong ini, terus lulusan COVID-nya kayak apa? Kita harus apa? Kita Iya. selama 1 tahun di rumah baik, ya nggak sih? Iya. Selama SMA juga kita nggak pernah sekolah. Tapi mungkin gini sih, Nisa. Maksudnya kan mungkin dari mahasiswa juga kan mungkin ketika memang ngobrol, dia nangkep mungkin ya, sebenarnya apa yang menjadikan topik obrolan dan tujuan nanti versi kedepannya mau kayak gimana gitu kan. Cuman mungkin yang menjadi kebingungan adalah perihal eksekusi gitu. Apakah memang akhirnya nalar kritis dari mahasiswa kemudian secara teknis pun untuk mengadvokasikan secara keresahan itu mereka masih belum terlalu mengerti, entah secara pergerakan langsung demonstrasi ataupun melalui propaganda media gitu. Iya. Mungkin gitu sih ya. Nah itu pentingnya, mengapa pentingnya adanya pendidikan advokasi di suatu ormawa atau katakanlah aktif nih ruang-ruang publik ini menyediakan atau memfasilitasi adanya pendidikan advokasi. Atau minimalnya deh kalau ngomongin pendidikan advokasi kayaknya terlalu formal, terlalu Iya, berat, kayaknya dalam. misalkan diskusinya berjalan deh minimal gitu. Iya. Setiap kampus ya kan kita berjalan, ada diskusi yang rutin. Kita nggak perlu bahas hal yang memang bicaranya berat atau berdaging banget gitu. Yang penting kan komposisinya pas gitu. Pas. Maksudnya bisa tersampaikan dengan Interaksi dua arah lah. iya, tersampaikan dengan jelas gitu kan. Nah itu juga bisa salah satu jadi faktor gitu. Kenapa mereka bingung untuk mengeksekusi ketika udah banyak rencana yang dibuat, tapi aduh kita gimana nih eksekusinya? Awalnya tuh bingung Iya, kan? awalnya anak-anak bingung tuh. kan. Nah kalau yang terjadi kayak gitu ya berarti dari teman-teman jangan pusing-pusing mikir untuk banyakin konsep gitu, Iya. tapi gimana caranya punya satu konsep tapi berjalan gitu. Daripada punya banyak konsep cuma nggak jalan sama sekali kan, Iya. buat apa kan gitu. Maksudnya satu tapi dieksekusi dengan baik dan benar gitu kan. Iya kan gitu. Malah problem itu sekarang nih ya biasanya ngopi nongkrong live TikTok, Iya. live IG, gibah. Nah buat ngobrol-ngobrol yang serius yang berdaging itu kurang. Akhir-akhir ini juga kelihatannya mahasiswa ya di daerah saya nih, di daerah kita ada mahasiswa tuh kebanyakan bisa dibilang kurang narasi bahasanya. Kurang narasi. Kurang narasi. Jadi mereka terlalu keasikan bahas-bahas yang mungkin habitnya seperti itu ya. Kadang nge-game gitu, kadang ngopi lagi gitu kan, atau kemana gitu kan. Iya. Itu kan itu akhirnya menimbulkan suatu, jadi sebabnya menurut kita ya akhirnya dari situ, dari mereka kebiasaan mereka yang kurang narasi,
kurang untuk mengisi otak lah bahasanya. Iya, iya. Kurang untuk mengisi perbenaran kata lah bahasanya. Nggak ada Jadi inisiatif ya? Pembenaran ya, kata juga pembenaran kan kata juga. penting. Itu kan akhirnya mereka juga bingung juga di situ tuh. Iya. Dari sisi kurang ngobrol, kurang diskusi. Jadi hal-hal dasar tersebut aja mereka masih kurang gitu. Ya. Gimana mereka untuk eksekusi yang lain gitu kan. Iya, iya. Baik secara konten ya, secara program ataupun secara narasi yang propaganda atau seperti apa gitu kan. Nah, akhir-akhir itu seperti itu. Jangankan baca buku gitu kan. Diskusinya susah gitu. Itu yang terjadi di masa sekarang. Sama kurang inisiatif menurut aku ya. Iya, iya. Mungkin kayak program ini udah ada, program itu udah ada, tapi nggak ada orang yang inisiatif zaman sekarang. Ada. Nyantok lagi. Sama Iya. nih. Ada yang pesen centang nggak? Oh iya, 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 iya. betul. Kita semua. Abang-abang. Oh semua. Kita semua pesan kita. Terima kasih. ya. Siap. Makasih ya. Siap Yanto. Aduh, tahu aja nih kita lagi lapar. Yanto. Soalnya Yantinya udah ada di sebelah. Iya, Yanti dari sebelah ya. Jadi kita harus punya Yanto. Semoga nanti bisa ketemu Yanti sama Yanto kan. Betul. Kalau Yantinya mau ya. Tadi dilanjut kan berarti kurangnya narasi atau mungkin inisiatif dan kemauan mungkin ya. Betul. Iya, Secara betul. hasrat untuk mengupgrade diri untuk menjadi mahasiswa atau dari organisatoris seutuhnya berarti. Bener. Hanya fokus ke individunya sendiri berarti gitu. Kayaknya sama kurangnya deh. Kurang apa? Apa ini? Apa? Burung ini. Lebih jelasnya lagi apa itu? Fulus. Oh, fulus. Iya. Iya, iya. Oh, iya. Sebenarnya wadah gitu kan, wadah atau bisa dibilang lapangan lah gitu kan. Udah terbuka luas lah buat mereka. Luas banget seperti apa. Isu-isu lagi banyak. Isu-isu lebih banyak nih. Banyak banget, gitu tinggal kan. pilih. Cara-cara banyak nih. Kita bisa lewat Instagram, bisa lewat Banyak. TikTok. Bisa juga kita Iya. media-media massa gitu kan. Iya. Bisa kerjasama kayak Bener. kita buat tulisan, kita buat propaganda. Jangankan untuk di luar gitu kan. Di kampus sendiri aja menurut saya mereka itu kurang untuk melakukan hal tersebut. Iya. Gitu. Kurang dukungan mungkin ya. Gitu. Jadi mereka itu sebenarnya bingung, tapi bingungnya itu sendiri gitu. Iya. Jadi kadang mereka kebingungan tapi nggak berusaha untuk mencari apa Ya. itu kebingungannya, apa itu bagaimana untuk problem solvingnya ya bang, bagaimana untuk caranya untuk apa ya? Dipendem jadinya tuh. gitu. Dipendem. Dipendem. Kebanyakan sekarang begitu gitu kan. Jadi seolah-olah mereka itu apa ya? Tujuan mereka untuk organisasi itu apa sih soal gitu kan? Dengan adanya hal tersebut gitu. Iya, makanya kalau tadi ngomongin soal kekurangan narasi, ya kita semua mungkin ada yang sepakat gitu kan, ataupun ada yang tidak, bahwa hari ini sebenarnya akses untuk menjangkau literasi itu Banyak banget. Banyak. nggak sih? Luas. Maksudnya platform-platform dari manapun juga kita bisa akses dengan mudah di internet. Gratis. Ya kan, buku-buku terjual di mana-mana. Iya. Ya kan, maksudnya kan yang hari ini menjadi satu faktor kendala adalah bukan literasinya, bukan ruang literasinya, tapi kemauannya gitu. Iya betul. Sepakat. Iya nggak sih? Oh, udah tersebar di mana-mana. Hal yang lebih mendasar lagi dong kalau misal dari kemauan dia mereka. Apa tuh? Ya, maksudnya dari kemauan terbuka berarti sebuah hal dasar. Bukan Iya, dari segi maksudnya hal teknis Bukan hal nanti, teknis, Iya, gitu. benar. Itu hal dasar. Gitu. tapi Hal lebih ke dasar. secara kemauan hasrat pribadi. Mau apa enggak nih yang orang gitu Ya kan? mager. Intinya sih mager. Mager, intinya itu. Jadi pengennya main game. Ya sekarang, Ngopi. contoh misalkan, coba misalkan nanya lah ke anak-anak organisasi gitu kan, masuk organisasi buat apa sih? Iya. Buat nyari teman, buat nambah ilmu Iya. ini itu kan ya semua juga Klise alasan lah. gitu, klise gitu loh, Betul. klise gitu loh. Cuman kan setelah lu masuk ke organisasi, ya apa yang lu kasih ke organisasi Iya, gitu. benar. Jangan mikirin organisasi lu ngasih apa, Iya. iya kan? Salah itu tuh pemikiran. Iya, salah. makanya kita ini harus jadi karburator lah. Karburator sebagai motor tuh bisa bergerak, bisa berjalan karena ada pantikan. Iya. Iya kan? Motor kalau nggak ada pantikan, nggak ada karburator ataupun nggak ada hal yang lainnya gitu, nggak bisa bergerak, Nggak bisa jalan. nggak bisa jalan. Contoh hal gini deh. Misalkan teman-teman hari ini suka baca, suka apa segala macam tentang isu-isu yang terjadi hari ini ataupun tentang pemahaman gitu kan. Itu kan banyak banget lah tokoh-tokoh yang terkenal yang memang jadi role modelnya mahasiswa Iya. gitu kan.
Cuman kalau dibaca doang nggak dieksekusi buat apa? Iya betul. Cuman nendep doang di kepala. Pelit doang ini ilmunya nggak mau dibagiin sama yang lain atau nggak mau ngasilin sesuatu. Iya kan? Kecuali memang kita harus memegang satu keyakinan bahwa ketika kita sedang sendiri, kita membaca. Ketika kita sedang berdua, kita berdiskusi. Ketika kita sedang bertiga, kita ngelakuin aksi. Mantap. Nah, itu kan Rumusnya itu berarti. rumusnya Itu kan rumusnya. jelas gitu maksudnya. Simple loh sebenarnya. Nggak usah perlu Yang gimana-gimana. ribet segala macem, pakai inilah bla bla segala macem. Ya itu hal sederhana itu aja gitu. Lu sendiri lu baca buku nggak apa-apa gitu. Tapi ketika lu berdua coba diskusikan apa yang udah Iya. lu baca gitu loh. Iya kan ketika Interaksi lu lah. interaksi dan lain sebagainya. Atau pengen ngupas tuntas tentang pembahasan apa. Tapi ketika lu sedang bertiga atau sedang lebih dari 3 orang, ya lu aksi lah ngelakuin sesuatu gitu. Demo gitu kan? Iya, mau demo, apapun Lewat itu. media segala macam. Iya. Iya. Artinya kan ada hasil yang bisa dimunculkan dari Iya. dia membaca literasi itu, berinvestasi soal literasinya gitu kan. Makanya jangan jadi mahasiswa yang pelit ilmu gitu loh. Kayaknya baca buku, even baca buku aja kayak udah males sih, Pak. Kalau menurut aku, kalau misalnya nggak bisa baca buku, ya kenapa kamu nggak coba untuk buka berita, Video, video, Iya, di internet potongan-potongan di juga. PP Banyak gitu. gitu ya. Ya itu. Nah, hmm. kayaknya itu juga kurang gitu. Padahal itu hal simple loh sebenarnya. Simpel tuh. Kayak coba tanya aja deh sekarang. Kayak sekarang yang lagi happening apa nih? Pasti taunya apa? Joget TikTok kan? Itu mau kita ngomongin sih. Iya. Nah, Iya, sih, emang. gitu. Kayak artis siapa yang cerai. Hmm. Nah, itu. Itu yang lebih seksi dari yang lagi mahasiswa. seksi gitu. Jadi ini ya dilanjut yang tadi ya terkait dari segi kemauan gitu kan pada akhirnya gitu kita sebelum berbicara mengenai nanti teknisnya harus kayak gimana gitu kan sebelum kita berbicara baca ditambah diskusi sampai dengan aksi gitu kan tapi kan harus muncul kemauan Betul. ya kan nah kemauan itu tuh mungkin apakah dari segi mahasiswa itu ngerasa bahwa ormawaan pada saat ini terkesan kuno dan mereka enggan tergugah untuk masuk join ke ormawaan gitu tuh atau seperti apa? Apakah memang butuh inovasi dan kalaupun emang butuh inovasi seperti apa gitu inovasinya agar keormawaan tetap hidup gitu. Apa yang mau udah nutup diri, Pak? Aduh. Sebenarnya gini, Jadi bukan eksekutif tapi eksklusif. sebenarnya inovasi gitu kan ya itu lahir dari mereka sendiri sih. Karena kalaupun udah kita kasih tahu gitu kan, ya siapapun lah yang ngasih tahu gitu kan, atau bagaimanapun, ya kalau misal mereka nggak ada aksi gitu kan, mereka nggak ada kemauan, ya bingung juga sebenarnya. Karena kemauan itu kan hal dasar yang ada di dalam diri mereka masing-masing gitu kan. Jadi ya apa ya, yang kita lihat akhirnya begitu. Mungkin juga ada rasa Kurang ada tujuan mungkin ya. mungkin gitu kan, kurang ada tujuan gitu kan, atau keberanian mungkin gitu. Tujuan organisasinya Iya. nggak jelas. Takut gitu. mungkin, Takut kemauan mah ada, tapi mungkin ada yang lebih atas lagi nih kan, Waduh, entah senior, entah Oh emang ada ya kayak gitu? ada. Jadi mereka takut sebenarnya. Iya, kadang ada takut gitu, atau misalkan Sama senior kok takut ya? Aneh. Jadi Harusnya nggak kayak gitu lah. harusnya nggak kayak gitu. mereka takut salah. Mungkin kan Iya, bagian takut dari sama. menghargai mungkin. Bagian Atau dari takut menghargai. sama dekannya, Ah, takut di DO kan, Oh, kan iya. kadang ada yang dibungkam gitu suaranya. cuman gini sih. Kalau ngomongin tadi masuk ke inovasi deh. Kita tuh bingungnya gini ya. Ngelihatnya tuh ya. Ormas manapun deh atau ya mahasiswa manapun gitu. Bikin sesuatu tuh apa yang udah pernah dibikin sebelumnya gitu. Jadi antara emang dia mau melanjutkan atau emang nggak punya ide gitu. Jadi kesannya kayak Remake lah, aja lah. Mailuan Bay lah. Ya, Jadi beneran. kayak contohnya misalkan ada kegiatan apa lanjut lagi nanti periode selanjutnya ini. Jadi entah emang merekanya nggak malas untuk berinovasi, malas buat ngegodok satu satu karya yang bisa disumbangsikan gitu kan untuk masyarakat dan mahasiswa, atau emang dianya sendiri justru pengen ikut arahan dari hal Abang aja. abang-abangan Justru atau takut sebenarnya. siapa-siapa nih yang emang Sebenarnya dia tuh kasih arahan. Enggak. Dia tuh sebenarnya takut karena takutnya gini. Takutnya tanya-tanyain kalau misalnya mereka bikin inovasi baru. Tujuannya apa nih? Tanyain sama siapa? Bikinin mau ngapain nih? Oh tadi ya. Gitu, sama abang-abangnya gitu kan. Tapi Temanya gimana? apa nih? Temanya apa nih? Tapi Gitu kan. dulu
Tapi kayaknya setiap apa ya orang-orang yang pernah di keormawan gitu kan, anggapan emisioner ataupun konteks abang-abangan gitu kan, kayaknya sih mereka juga nggak akan menjustifikasi ketika kita ngebuat suatu inovasi. Yang enggak. Kecuali itu memang ke hal-hal yang memang di luar dari kebermanfaatan atau off the track lah, keluar dari jalur nilai-nilai keormawaan. Kayaknya fine-fine aja ketika emang ada inovasi. Itu kan Kayaknya- framing mereka gitu kan. Padahal sebenarnya mereka bikin inovasi gitu kan, mereka bikin hal-hal baru, ya justru itu bagus. Atau Iya. mungkin mahasiswa sekarang tuh ngerasa kayak, oh ini tuh udah bagus kok, udah sesuai nih sama tracknya, udah masuk deh sama masyarakat, udah masuk. Jadi kayak udah nggak perlu inovasi lagi deh, udah pas sama apa namanya kultur di dekat kampusnya. Masyarakat sekarang tuh kayak udah cukup, udah merasa cukup. Coba berpikir positif lagi Enggak, kayaknya belum. Kalau kita sih nggak bisa untuk munafik dan naif loh. Oi. Hari ini yang terjadi, fakta di lapangan yang terjadi Banyak yang kayaknya, munafik? iya bukan banyak yang munafik, maksudnya kayaknya nggak puas-puas banget deh sama apa yang udah dilakuin. Tapi diem-diem aja. Ya itu, justru diem-diem aja tuh menghasilkan ketidakpuasan. Gitu kan. Nah hari ini gitu kalau ya. ngomongnya udah puas, udah sangat maksimal, aduh kayaknya nanti dulu deh gitu kan. Berkaca dulu deh gitu kan. Mendingan berkaca dulu gitu. Apa sih kalian tuh kayaknya terlalu apa ya? Terlalu membuat diri kalian tuh merasa diri kalian tuh besar gitu. Padahal orang lain tuh ngeliatnya apa sih lu punya karya apa gitu kan. Akhirnya munculkan kearogansian gitu kan, dan sifat yang bisa dikatakan cenderung sombong gitu Iya. kan. overconfidence lah ya. Kepedean jatuhnya. kepedean gitu. Mending kalau Hanya- pede dianya udah ngapain gitu. Ini Iya. kan belum ngapain kan kayaknya enggak. Tapi mungkin ada beberapa mahasiswa yang udah ngebuat proker A nih atau proker B, udah merasa wah kayak bagus banget gitu prokernya, jadi ngebuat mahasiswa yang lain tuh kayak udahlah kita prokernya yang ini aja. Nah itu pentingnya kita itu sebagai organisatoris nih, bahasa-bahasa aktivis kan, Iya. aktivis kan. Kita nih nggak boleh ngerasa cepat puas gitu kan. Kita nih nggak boleh ngerasa bahwa diri kita ini sudah besar gitu Iya. kan. Harus bagaimana caranya kita ini menempatkan diri kita ini masih gelas yang kosong gitu, Iya. bukan gelas yang penuh gitu. Jadi ketika kita diisi oleh air gitu kan, di Iya. gelas itu tuh nggak luber kemana-mana gitu kan. Nah hari ini kan yang terjadi satu inovasi kurang, Iya. ya kan, mahasiswa justru template dalam menjalankan tugasnya, Iya. prokernya tuh setiap tahun tuh gitu-gitu terus. Yang kedua, kurangnya kemauan dari teman-teman untuk mencari teman berpikir Iya. bagaimana bisa memunculkan atau melahirkan ide gitu. Entah itu dari manapun ya, misalkan dari teman seperjuangan ataupun dari mungkin kakak tingkat atau mungkin Bukan cilok. Bukan cilok. Kok Mas Cuat Ya kan belajar sama siapa? belajar sama Belajar sama siapa? Semua adalah guru. belajar sama siapa aja. Oke, iya, cuma kan kita lihat dari ini ya loh, apa maksudnya konteksnya lah, Iya. konteks organisasinya kan mereka mau coba untuk melahirkan ide nih pasti harus ada referensi dong. Iya benar. Iya nggak sih? Mm-mm. Nah itulah yang kayaknya sayang banget gitu. Kalian tuh di kampus ya, di kampus enak banget udah dapat fasilitas penunjang, udah dapat apa namanya Tunggu dulu, fasilitas yang mana nih? fasilitas penunjang ya, ormawa mendapatkan sekre, dapat inventaris, Anggaran dapat juga. anggaran, iya kan, yang bisa apa namanya disesuaikan ya digunakan. Lalu mereka juga dapat SDM. Apalagi yang kurang? Nah, SDM ini sama anggaran sih menurut aku ya yang jadi problemnya nih. SDM-nya kurang. Anggarannya Karena kurang. anggarannya kurang kayaknya. Jadi buntu tuh. Jadi buntu Tapi gitu. kalau menurut aku lebih kayak gini sih, Nis. Kalau ngomongin soal anggaran, Mm-mm. sebenarnya mahasiswa tuh punya ide atau punya cara untuk gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan programnya gitu. Iya. Dari manapun, Gimana menurut caranya? dari manapun gitu loh. Entah mungkin bekerja sama dengan perusahaan swasta, Sponsorship. ya sponsorship dan lain sebagainya, atau mungkin entah Polisi. Jualan. atau mungkin tentang Aib. hal lain. Nah, kalau kayak gitu kita nggak tahu ya. Gitu. Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya Oke, dong. oke, oke. Ya kan, maksudnya kan. Tapi itu hal- boleh nggak sih, A? Apa tuh? Yang ditunggangi itu? Waduh. Kuda lumping tak.
kerjasama boleh. Boleh, Boleh kerjasama dong. boleh. Silaturahmi. Silaturahmi boleh. Boleh. Nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah. Nggak Kalau ada. tanda tangan Nggak tahu itu. Apa tuh tangan? nggak boleh juga. Kita nggak ngerti itu. Gimana tuh? Barangkali kan Oh, kerjasama Tanda tangan ada ini kan tanda kalau tangan. misalnya ada surat kan di tanda Oh, tangan iya. pasti Oh, harus ada. itu, iya, harus. iya, iya. Kalau tanda Harus tangan ada kan nggak cap. resmi ya. Itu kita kan belajar organisasi kan harus belajar tentang hal-hal Ya tersebut. bersifat tadi kan. Tanda tangan itu Yang benernya harus- seperti apa? Iya, gitu. Yang asli, yang palsu itu yang kayak gimana? Harusnya seperti Ah. apa? Sepakat. jangan memberanikan kehendak untuk memalsukan, apalagi itu tujuannya mendapat keuntungan. Wah, gitu. itu Itu yang kacau. bahaya. Haram itu. Itu yang haram. Aduh. Itu yang Aswat. haram. Jadi makanya kita harus teliti, harus juga ya jangan bernafsu lah gitu kan. Maksudnya kita boleh semangat tinggi Boleh. tapi ya tolonglah gitu. Harus diperhitungkan lah yang begitu. Urusan-urusan sensitif kayak gitu coba untuk Harus diperhitungkan lah ya. dihindari lah gitu loh. Tapi dikit-dikit boleh nggak sih? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh lah. Sedikit apapun ya itu udah belok banget gitu loh. Karena- Karena kan merugikan hal yang lain. Nah, gitu. barangkali kan mahasiswa sekarang tuh kayak boleh nggak sih sama polisi, boleh nggak sih sama ini kerjasamanya kurang gitu kan, ngobrolnya kurang. Jadi kan kayak ya udah seenak dewek bae lah gitu Iya, tuh. iya, iya. Ada yang penawarannya enak deh, gas. Menawar. Iya. Iya kan? Iya, Jadi, oke. ketika kita yang lain nih, ribet-ribet kita nih, Iya. ada hal yang lebih gampang, sikat. Nah, Kalau dia nggak mau ngapain kenapa cari lebih yang sulit ya. susah? Sekarang konsepnya begitu ya? Iya Aduh. gitu. Jadi gimana nih abang? Sekarang mungkin di masa transisi Panas ya? modernisasi digital akhirnya juga butuh satu hal yang instan. Akhirnya Ya udah. mencari Hal yang instan lah. hal-hal yang bisa dikatakan instan. Iya. Cuman ya kalau kita kan silaturahmi dengan siapapun. Iya boleh Iya. boleh. Itu kan hal yang positif ya. Mau dengan Pihak manapun, pemerintahan daerah, sektor manapun. iya kan. Mau dengan kementerian, mau dengan pihak aparat dan lain sebagainya. Itu silaturahmi kan, yang namanya silaturahmi hal yang baik, hal yang positif. Betul. Jangan sampai justru silaturahmi ini dicap justru tidak baik Yang disalahgunakan. dan ya bisa dikatakan disalahgunakan atau disalah persepsikan. Iya. Ya kan. Nah itu yang kita tuh harus pinter untuk melihat lah, Iya. melihat, mencerna dan menyimpulkan. Betul. Jangan sampai gampang terpolar, jadinya kayak domba-domba yang tersesat gitu loh. misalkan ada yang ngomong kayak gini, terdoktrin, oh iya nih, lu nih harus benci sama dia. Nah, Kalau lu itu. nggak benci, lu tuh gini nih. Nah, iya bang. Hoax Kayaknya kita harus jadinya. benci bang. Akhirnya terpolar, pikirannya Iya. Kontaminasi Iya, lah. terkontaminasi dengan Dengan ujaran-ujaran hal-hal yang- kebencian. Iya, jadi kalau abang baru datang nih udah takut duluan. Ya, Biasanya iya. kayak gitu. Padahal belum apa-apa. Maksudnya kan Tujuannya baik sebenarnya. teman-teman yang jadi mahasiswa tuh harusnya bisa jeli lagi gitu loh. Iya. Dia tuh punya hak untuk menolak. Betul. Jangan ngangguk-ngangguk aja, sesekali geleng-geleng deh. Gini. Iya kan Kalau maksudnya. dirasa Sekarang kan secara geleng-geleng gini. Oh geleng-geleng di tempat gelap. Iya. tapi kalau dirasa itu punya gagasan atau punya rasionalitas lebih gitu ya. Iya. Jangan geleng-geleng tapi nggak tahu mau ngapain Iya. pada akhirnya gitu. Gimana Cimo geleng-gelengnya? Iya, geleng-geleng kan. Maksudnya kan ya sesekali lah untuk katakan tidak gitu loh. Betul. Ke hal-hal yang bisa diindikasikan sebagai hal yang mungkin majemuk lah gitu loh. Hal kayak gini nih kayaknya kemungkinan bener atau salahnya tuh ada gitu. Iya. Maksudnya cobalah jangan cepat untuk menyimpulkan. Jadi mahasiswa yang bijak, jadi organisatoris yang teliti gitu kan. Ketika ada hasutan-hasutan atau usaha-usaha untuk adanya ujaran kebencian tuh coba untuk bisa disikapi dengan dewasa, Iya, dewasa. dengan bijaksana lah gitu loh. Jadi udah ditamengi dulu lah dengan knowledge yang udah Betul. ada, Iya, dengan literasi, ngobrol sama anggotanya masing-masing. Kadang tuh komunikasi antar anggota aja tuh kurang, makanya ada obrolan-obrolan dari anggota yang lain yang di luar masuk. Wis. Jadi kan bisikan-bisikan iblis kayak gitu kan. Kayaknya nggak produktif lah gitu kan. Iya, lebih manis lah. Ya kita nih organisasi gitu loh, bukan rumpi no secret gitu. Iya. Maksudnya bukan lambe turang Lambe begitu turang. kan gitu kan. Maksudnya kan bukan kayak gitu. Karena sering ada yang menggoyahkan rasa-rasa Iya. nalar-nalar kritis mahasiswa seperti itu.
seperti itu pasti. Nah banyak pihak justru yang merasa senang Betul. Betul. ketika mahasiswa di satu momen, di satu fase sudah tidak lagi solid, sudah tidak lagi kritis, ya kan? Justru mereka berkonflik horizontal Betul. antar mahasiswa. Ada pihak-pihak yang senang. Jadi Ada kayak, pihak-pihak yang coba ambil enak keuntungan. nih. Karena merasa nyaman gitu. Iya, jadi kayak ngerasa, wah mahasiswa pasti nggak demo-demo nih, aman Iya. nih. Susah nih konsolidasinya, susah nih Susah nyatuin nih. frekuensinya. Banyak kotak-kotakan yang terjadi di satu kampus. Atau misalkan orang-orang yang di luar sana ngeliat kayak ini enak banget nih, yang ini kayak gini, yang ini kayak gini, tinggal comot aja nih, mana yang suaranya lebih banyak, Nah, Kita adu nih. kita adu nih, biasanya kayak gitu iya, kan. makanya kan untuk teman-teman yang maksudnya hari ini aktif nih, kayak misalkan Maul sama Anissa kan masih di kampus, ya kan? Ya cobalah untuk terhindar dari konflik-konflik horizontal yang nggak perlu, yang tidak sama sekali meningkatkan skill kalian gitu. Kalau konfliknya itu sifatnya diskusi, debat dan lain sebagainya, oke. Tapi kalau udah masuk ke personal, udah masuk ke ranah private, sentimen, waduh, jangan deh, jauh-jauh deh dari hal kayak gitu. Nah, terlebih lagi kita ini kan terbiasa dengan kondisi kotak mengkotak, ya kan. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D dan lain sebagainya. Ya kan. Nah, dengan konflik itu terus berputar, pasti kan pihak yang merasa diuntungkan melihat, wah pasti kampus ini lagi sulit nih untuk konsolidasi. Kampus ini lagi sulit untuk merumuskan pergerakan atau merumuskan sesuatu yang bisa bermanfaat gitu. Kolaborasi antar mahasiswanya. Dengan kata lain, akhirnya mahasiswa dicap sebagai kelompok yang mudah diadu domba. Iya kan? Seharusnya itu yang kita harus pikirkan gitu. Iya nggak sih? Tapi kadang gini, malah mahasiswa tuh enggak yang jadi adu domba, jadi malah apatis. Mereka iya, misalkan dari sisi sana sisi sini mau diadu deh. Ya kan, ya kalau emang keadu berarti kan mereka punya pikiran yang kritis juga dong. Betul. Nah tapi zaman sekarang udah mau diadu segimanapun mereka Bodo kayak bodo amat lah, bukan masalah kita. Untuk rokok. Nggak sih kayak gitu nggak sih? Zaman sekarang tuh kayak gitu, Iya ya. nggak kritis, malah apatis. Ya, Itu bahaya sih, Iya, Bang. maksudnya gini, adu dombanya tuh bukan ke hal adu domba tuh ya divide et impera lah. Maksudnya dalam seni adu domba tuh kan terkadang banyak sesuatu yang kita halalkan untuk menuju Ngejatuhin. apa yang kita mau gitu Iya. loh, ngejatuhin dan sebagainya. Itu kan divide et impera kan kayak gitu. Artinya kalau untuk konfliknya tadi kayak debat, kayak kita berbeda pandangan atau berbeda pemikiran di satu ruangan, itu nggak masalah. Tapi ketika di luar nih, kita nggak beda meja kopi. Iya, satu Kelompok ya. A dengan kelompok B di dalam ruangan beda pendapat, beda pemikiran nggak apa-apa. Nggak Tapi apa-apa. ketika di luar, meja kita sama, diskusi kita sama, kepentingan kita sama. Iya. Nah hari ini terjadinya kayak gitu. Enggak. Kan Jadi baperan apa gimana? Sekarang bukan meja kopi, Gimana? meja bar. Waduh. harusnya kan berperan bukan baperan. Kan gitu. Iya. Ya, mahasiswa kan harusnya berperan bukan baperan. Baperan sekarang sih. Nah hari ini mungkin ya Yang terjadi? yang terlihat ya. Oh, yang terlihat. Nggak tahu kacamata Kejadian orang apa? lain. Kalau dari kacamata kita sih yang terlihat. Aku nggak pakai kacamata. Ya makanya pakai kacamata biar Kan bisa pakai lihat. kacamata. Biar Iya. bisa ngelihat ya. Karena hal ini harus dilihat dengan alat bantu gitu loh. Harus dengan alat bantu saking Alat khusus lah. saking nggak bisa terlihatnya gitu. Tuh, kasat mata gitu. Kasat mata gitu. Iya. Kalau cuman dengan mata telanjang gini nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Berarti kalau autokritik kan, untuk Ormawa sekarang itu dari tadi kan, dari segi pembahasan bahwa dari mahasiswa atau organisatoris yang masuk kurang paham terkait nilai-nilai, kemudian kurangnya ada kemauan, kemudian lahir lagi tujuan yang emang belum jelas, yang memang pada akhirnya tujuan itu tuh nggak ada rasa spirit motivasi Iya. untuk menyelesaikan tuh inovasi atau untuk menyelesaikan tuh program-program gitu, ataupun menyelesaikan tuh permasalahan-permasalahan gitu. Autokritik kan untuk Ormawa mungkin ya, Untuk atau untuk mahasiswa gitu. Jangan Karena kan katanya kan nanti gini ya, baperan. kan katanya gini, Nggak bisa dikritik. katanya kan anugerah terbesar kan ketika kita menjadi mahasiswa gitu kan, idealismenya gitu. Nah jangan sampai ketika emang kita kuliah selama 4 tahun kan idealnya gitu, kita nggak menjadi mahasiswa seutuhnya gitu, mahasiswa ataupun setengah-setengah menjadi gitu.
Iya, setengah-setengah gitu. Jadi setengah mahasiswa, setengah dewa. Setengah dewa. Apa itu? Autokritiknya gitu. Dari tadi panjangnya Apa? pembahasan Apa? gitu. Kritik Simpelnya gitu. Untuk mungkin meningkatkan rasa semangat mungkin ya. Oh, berarti harus evaluasi. Apa? Ini evaluasi sebenarnya. Evaluasi. Jadi karena mahasiswa sekarang nih kurang melihat hal-hal yang bisa dibilang Ganggu banget motornya. Kenceng banget suaranya. Lebih kenceng daripada suara mahasiswa dari tadi. Dua dulu. karena mungkin saking senyapnya suara mahasiswa sekarang ya. Atau kitanya nggak kedengeran aja. Oh, kita nggak kedengeran. Iya. Atau kita kurang melihat. Iya. Kan kalian di kampus, kalau kita udah lulus ya. Jadi kita mungkin nggak denger. Tapi Wajar. kita banyak diem di rumahnya. Oh, gitu. Iya. Biasa Iya lah. sih, sebenarnya karena inovasi itu sebenarnya menurut kita. Jadi mereka itu sebenarnya kurangnya apa ya, melakukan inovasi-inovasi gitu kan. Jadi solusinya gitu kan, atau kritiknya lah untuk mahasiswa sekarang gitu kan. Harusnya diberikan udah diberikan banyak sebenarnya. Kita juga sebenarnya bingung juga nih ngasih kritiknya ke mahasiswa. Karena udah berikan masukan, udah. Udah berikan referensi, udah ditanyakan tujuan, udah. Baik Dibuatin tujuannya. proker juga udah. Hah? Dibuatin proker juga udah. Udah mungkin. Udah. Gitu. Jadi kurang apa nih gitu kan? Iya. Tinggal tadi. Uangnya, A. Hah? Uangnya. Uangnya? Ya asal Uang yang mungkin halal lah. kalau misalnya ada tujuan mungkin bisa ditempuh gitu kan. Nah. Ya mungkin nggak menghalalkan 1000 cara, Iya, menghalalkan gitu segala lah. cara mungkin ya. Gitu kan. Yang penting halal lah kita. Nah, mudah. Kalau misalnya perihal uang lah. Yang penting tadi gitu. Keniatan sebenarnya. Intinya keniatan kalau dari kita. Keniatan dari seseorang tersebut bagaimana untuk dirinya sendiri atau lingkungannya atau organisasinya, bahkan lebih besarnya untuk bangsa ini gitu kan. Iya, betul. Iya dong, karena mahasiswa kan katanya kan sebagai penyambung lidah masyarakat gitu kan. Terus peran sepertinya sudah dilaksanakan atau belum gitu kan oleh mahasiswa sekarang gitu kan. Itu sih sebenarnya yang menurut kita gitu kan, itu hal penting gitu kan untuk Dari- mahasiswa yang sekarang nih. Aganes barangkali. Autokritik untuk mahasiswa, kalian itu banyak istirahat daripada geraknya. Itu autokritik. Waduh, Aduh, harusnya gini. Harusnya mahasiswa tuh dalam 24 jam. Melek goblok Ger- gitu. Iya. Geraknya tuh 22 jam lah, tidurnya cuma 2 jam. betul. Gitu loh. Ya, Harusnya sih gitu. bangunnya malam-malam aja. Biasa, Mas, ya. Siangnya Malamnya ngapain sih biasanya? Bangunnya siangan kalau sekarang. Coba deh, banyakin gerak daripada istirahat. Kalian tuh punya banyak ruang, punya banyak akses, punya Banyak banyak waktu untuk ngelakuin pergerakan gitu. Gerakan tuh bukan cuma demo, ngapain aja gitu yang emang produktif. Betul. Kadang demo juga nggak jadi kan? Iya, demo juga nggak jadi. Kadang kan udah ngirim-ngirim surat nggak jadi. Wah, aneh. siapa tuh? Ya, ada aja mungkin Ya mungkin gitu kan. terkait masa mungkin Iya, salah mungkin, satunya ya. mungkin masa atau enggak hujan deras kan kita nggak tahu. Hujan, soalnya lagi ini juga Lagi musim mendung. hujan, iya, bener. Hujan, Iya. hujan. Iya. Aduh, Nah itu, kalimat. jadi coba deh teman-teman ketika emang hari ini dalam 24 jam itu lebih dominannya untuk bergerak. Jadi kalian tuh punya banyak waktu untuk memikirkan besok tuh ngapain gitu. Ketika kalian istirahat tuh kita besok ngapain ya? Tadi kan hari ini kita udah kayak gini. Besok bikin apa ya? Besok ngapain ya? Pas kalian mau tidur nih dalam waktu yang tersisa gitu kan. Jadi setelah bangun kalian udah tahu kalian harus ngapain gitu loh. Jadi jangan kayak bingung linglung. Kalau ngomong ngangong jelas ya kan ngangong. Ya itulah kurangin yang begitu, baca buku atau baca literasi dari manapun, YouTube misalkan, Ya, TikTok suka video, sekarang ya. ya kan dari diskusi itu banyak Podcast, tersedia banyak gitu. ruang. Ya kan kalian jangan maksudnya jangan terlalu terlalu meremehkan hal yang kayak gitu lah. Gitu. Maksudnya jangan berleha-leha, jangan ongkang-ongkang kaki gitu. Masa depan kalian itu ada di tangan kalian Tangan sendiri sendiri. kan gitu. Dan mungkin Kalian- masa depan bangsa ya mungkin ya. Ya mungkin masa depan bangsa dia seharusnya memang gitu. Ada di Seharusnya Iya. ada di tangan pemuda. Iya. Jadi jangan sampai nanti kalian kebanyakan ongkang-ongkang pas udah mau di akhir teman-teman kalian yang udah dari awal itu bergerak gitu kan, akhirnya kalian tertinggal. Yang lain wis bala batur-batur kita angkatannya kita wis metu kabeh. Kita Kita ini. Ya kan? Itu kan fase. Tapi ketika di organisasi dan lain sebagainya ya seimbangi antara akademik dan organisasinya gitu. Nah itu tuh nggak seimbang.
Nah, kadang ya itu, kadang nggak seimbang. Terlalu euforianya terlalu tinggi, akhirnya apa namanya bahasanya itu Nggak balance gitu. lah. Jomplang Nggak ya balance, kan. iya. Berarti itu autokritiknya. Autokritiknya itu jangan banyak istirahat, banyaklah bergerak. Ya bangun goblok. Bangun. Iya, sama mungkin punya niat mungkin ya, punya Punya niat tujuan, tuh. punya Iya dong. harapan, punya cita-cita lah mungkin ya. Iya lah, harus lah. Seorang Agar pemuda masa aksinya punya itu cita-cita. tahu gitu ya. Iya dong. Iya benar-benar. Ya, Mau dibawa kemana bangsa ini? Kalau misalnya Iya. seorang pemuda itu punya cita-cita atau tujuan. Kalau kata Ganesh itu berarti harus banyak bergerak, sedikit istirahat, Sedikit istirahat. sering-sering baca buku ataupun literatur yang lain berarti. iya bener. Podcast yang seneng dengerin ya di Spotify juga banyak mungkin. Banyak. Banyak. Terus di YouTube juga video-video banyak. Banyak. Banyak platform lah yang mungkin bisa digunain berarti Ganesh ya. Banyak banget. Ya kalian juga kalau ngobrol sama temen kan, ya HP-nya tolong ditaruh gitu. Ngobrol lah gitu loh, jangan HP mulu. Mulu gini Ya, loh. seakan-akan kan yang jauh seperti Dekat. yang dekat seperti jauh Jauh. kan gitu. Ya kan kasihan juga kan. Iya. Akhirnya kan HP-nya fokus ke HP, terus kan temen yang lain dianggurin dan sebagainya. Kalau nggak HP-nya tegak, miring. Ini. Kan gitu. Miring. Gini miring. Berarti Nah, sebelum jangan yang miring. sampai Ini ngebuatnya otaknya miring. bukan berarti yang HP Iya. Nggak, kayak gitu. Maksudnya ketika punya hobi, Oh, iya. ya ketika Iya, punya betul. apa namanya passion di situ, Iya. boleh nggak apa-apa, Iya. boleh nggak apa-apa. Yang penting ruang-ruangnya Yang itu penting jelas. ruang-ruang Diskusi ketika kayak segala gini tuh macam ya. ya cobalah Balance lah, diseimbangin. hidupnya tuh balance. Ada hiburannya, ada seriusnya, Iya. ya ada tidurnya juga gitu. Jangan Soalnya gini, terus. kalau di kampus kalian gini deh, di kampus aja kalian aktif organisasi yang nggak dibayar nih, nggak ada profit nih, tapi kalian seneng tuh ngelakuin, misalkan seneng, tapi ketika lulus, misalkan kalau lulus nih, ketika lulus, ketika kalian punya kehidupan lain di luar, kalian punya pekerjaan nih misalkan, justru ketika kalian banyak waktu bekerja tapi sedikit kehidupan, ngeluh gitu. Ngeluh, capek. Iya kan, capek. Iya kan, banyak hormatnya daripada gajinya. Iya, banget itu. Itu kan, kadang ya makanya perlu keseimbangan. Karena kalau nggak seimbang ya nggak baik. Gitu. Malah justru mahasiswa yang mungkin aktif di Ormawa itu tuh harus bersyukur harusnya. Biar nanti terjun ke masyarakat itu nggak kaget. Betul. Ah. Bisa dibilang ya belajar lah gitu Iya, kan. belajar dulu nih, training dulu nggak Training sih, dulu ya. Bos? Kita tahu nih gimana nih orang bermasyarakat seperti apa nih. Iya, Gitu. gitu. Cara yang ngobrol sama yang lebih tua tuh seperti Iya, apa benar. gitu kan. Setelah banyak dampak positifnya lah ya, Nah, ketika kita betul. ikut organisasi gitu. Kayaknya mungkin bentar lagi juga kayaknya mau sama saya cabut ya. Oh, siap. Mau ngerjain jurnal, kerjain nggak? Oh jurnal sekarang, bukan skripsi. Jurnal lah ganti ya, pengen lulus. Enggak, Dan nggak jadi cowboy kampus kan 14 semester. Biar jadi fosil. Iya betul. Mau cabut kayaknya. Oh gitu, oke Iya siap. makasih banyak lah. Ya, Udah gampang lah. nyamper. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lah Kita ya. kapan pun juga Kita agendakan pasti agendain aja. Agendain lagi lah. Udah ngobrol di manapun, nggak harus di Iya, benar. kampus ya kan, di luar juga bisa. Berarti harapannya agarnya sampai pun pengen mahasiswa menjadi mahasiswa seutuhnya. Idealnya Iya. seperti apa dan organisatoris pun idealnya seperti apa dan harus seperti apa berarti gitu ya. Kalau kita ngomong yang tadi dibicarakan, memang bukan berarti kita adalah pakar organisasi, Iya, bukan. Betul. tapi Itu sepengalaman kita. sepengalaman sedikit banyaknya Sedikit. memang nggak semuanya bagus gitu Iya. kan. Kita pun pasti dalam perjalanannya menghadapi hambatan-hambatan Iya, yang tadi betul. kita bahas gitu. Tapi dalam hal ini kita coba survive. Gitu. Teman-teman yang hari ini sedang ada di fase itu ya survive dulu. Iya. Ayo kita survive. Jangan Sampai takut salah, jangan Iya. takut lah. Iya, jadi namanya kalender kampus tuh kalian belajar, terus kalian ngurus kalian belajar organisasi, skripsi lulus, kan gitu. Itu puncak kemenangan lulus. Nah repot kalau kalian belajar organisasi tapi nggak lulus. Iya. Nah itu yang menjadi warning gitu. Warning Jangan banget. sampai kalian nggak sampai ke garis finish tujuan kalian kuliah itu lulus. betul. Biar nanti ada di podcast ini. Jadi makasih banyak Cocok. agarnya saya mau pengen cabut dulu berarti Oke, siap. pada akhirnya yang penting ketika jadi mahasiswa iya pokoknya jadi mahasiswa yang bener lah gitu. Betul. Iya. Jangan Gampang seperti lah. apa gitu. Sesuai dengan fungsi dan Oke. perannya aja. Benar. Siap. Gitu. Saya pernah ini juga guys kan kalau misalnya dia diskusi, baca, nonton ataupun ngedengerin yang baik-baik itu kan bagian dari teori ya. Soal katanya gini guys pernah ada ungkapan, Apa nggak tuh? salah ya katanya
ketika kita aksi tanpa teori itu kayak kita nakoda berlayar di tengah samudra tapi tanpa kompak, jadi tersesat. Iya, Nah kayak gitu, cabutlah. Siap. Ini siap. Yuk, Aman. cabut. Hati-hati keburu hujan nih. Kan Iya. sekarang lagi Iya, musim hujan. hujan. Ya kan? Musim ini juga aman. Oke, hati-hati ya. Yuk. Aduh, Ang. Jadi, Nah, nih adik-adik kita banyak keluh kesah ternyata. ya harus ya, maksudnya keluh kesah tuh justru kita nih sebagai kakak gitu kan di kampus ya, ketika ada keluh kesah, ketika ada hal-hal yang dirasa membingungkan gitu, setaunya kita, sebisanya kita harus bisa ngejelasin lah, jangan sampai mereka ini bingung mau ngobrol sama siapa gitu, bingung mau cari teman berpikir ke siapa gitu. Kalau misalkan kita-kitaan nggak hadir ketika diminta gitu, jangan sampai kita ini jadi orang yang lepas tangan gitu, apalagi tunjuk tangan, ya kan? Kita ini harus turun tangan justru. Betul. Nah, itu yang emang harus kita lakukan gitu. Ya di kehidupan manapun lah, gitu sih An. Karena mereka juga butuh pengalaman gitu kan, butuh hal-hal yang sudah kita lakukan juga. Terus kita anak perlu dikit ya, Kemana nih? mau ada urusan dulu. Oh, ya udah. Biasa kalau udah lulus kan Aduh. ada kesibukan. Ira juga kan sama. Iya, kita juga bentar lagi lah kita Ya jemput. wis, Ang, siap. Thank you Ang ya. Yuk. Yuk.